Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Yasmin, mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, saya mau sharing hasil artikel saya yang berjudul Menguatkan Jati Diri, Harmoni Identitas Keislaman dan Keindonesiaan dalam Kehidupan Modern. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Strengthening National Identity, The Harmony of Islamic and Indonesian Values in Modern Life. Artikel ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh dosen Bapak Ainul Rafiq selaku dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kenapa sih topik ini penting? Kalau kita lihat kehidupan sekarang, banyak sekali perubahan yang terjadi akibat globalisasi, teknologi, dan budaya digital. Di satu sisi, perkembangan ini bikin hidup kita lebih mudah dan modern. Tapi, di sisi lain, kadang kita juga kehilangan arah, terutama soal who we are as Indonesian and as Muslims. Generasi muda sekarang sering dihadapkan pada dilema identitas. Gimana caranya tetap religius, tapi juga relevan dengan zaman. Nah, disinilah pentingnya memahami harmoni antara identitas keislaman dan keindonesiaan. Karena dua hal ini bukan cuma bagian dari sejarah, tapi juga fondasi bagi karakter bangsa kita. Kalau dua nilai ini bisa berjalan selaras, maka kita bisa menjadi generasi yang bukan cuma cerdas dan modern, tapi juga punya arah moral dan spiritual yang kuat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya yang lebih jauh, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya identitas keislaman dan keindonesiaan itu. Identitas keislaman bukan cuma soal ritual ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat, tapi lebih luas daripada itu. Ia mencakup nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan Islam, seperti ukhuwah atau persaudaraan, rahmah atau kasih sayang, dan keadilan. Menjadi muslim berarti membawa nilai-nilai kebaikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan. Sementara identitas keindonesiaan itu merujuk pada rasa cinta tanah air, semangat kebersamaan, dan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya kita hidup dalam keberagaman, beda suku, bahasa, dan agama, tapi tetap bersatu sebagai bangsa. Nah, kalau dua identitas ini disatukan, maka terbentuklah karakter masyarakat Indonesia yang religius, toleran, dan nasionalis. Dan inilah inti dari harmoni yang saya bahas dalam artikel ini. Harmoni antara keislaman dan keindonesiaan bukanlah konsep yang baru. Sejak dulu, Islam di Nusantara berkembang dengan cara damai dan menghargai budaya lokal. Wali Songo dan para ulama terdahulu menyebarkan Islam dengan penuh kebijaksanaan, tanpa menghapus tradisi yang baik dari masyarakat setempat. Nilai-nilai Islam seperti keadilan atau adil, rahmah atau kasih sayang, dan wasatiyah atau keseimbangan bisa berjalan seiringan dengan nilai-nilai nasional seperti gotong royong, persatuan, dan cinta tanah air. Bahkan, tokoh-tokoh besar seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Asyar, Kiai Haji Hashim Asyari, dan Gus Dur menunjukkan bagaimana Islam bisa menjadi kekuatan moral yang memperkuat semangat kebangsaan. Mereka mengajarkan bahwa being a good Muslim also means being a good citizen. Namun, menjaga harmoni ini tentu tidak mudah. Ada 3 tantangan besar yang sering kita hadapi. Pertama, globalisasi budaya. Tren barat, media sosial, dan budaya konsumtif kadang bikin kita lupa jati diri. Kita lebih bangga jadi modern, tapi kadang kehilangan nilai spiritual dan budaya lokal. Kedua, radikalisme dan eksklusivisme agama. Pemahaman agama yang kaku bisa memicu intoleransi, padahal Islam itu penuh kasih dan mengajarkan keseimbangan. Tiga, polarisasi politik berbasis agama. Saat agama dijadikan alat politik, masyarakat bisa terpecah. Padahal Islam mengajarkan persatuan, bukan perpecahan. Jadi, menjaga harmoni berarti juga menantang arus global dengan kebijaksanaan, bukan dengan menolak modernitas, tapi dengan mengarahkan modernitas agar sejalan dengan nilai agama dan kebangsaan. Meskipun banyak tantangan, kita juga banyak peluang untuk memperkuat jati diri bangsa. Salah satunya lewat nilai Islam moderat atau wasatiyah, yaitu keseimbangan antara religiusitas dan keterbukaan. Kemudian lewat pendidikan multikultural dan karakter yang menanamkan nilai toleransi, empati, dan cinta tanah air sejak dini. Dan terakhir, lewat pemanfaatan teknologi digital. Platform digital bisa jadi ruang dakwah yang kreatif, asal digunakan dengan bijak. Bayangkan kalau generasi muda menggunakan sosial media bukan cuma untuk hiburan, tapi juga untuk menyebarkan nilai toleransi, perdamaian, dan nasionalisme. That would be really powerful. Dari penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa harmoni antara identitas keislaman dan keindonesiaan adalah fondasi penting untuk membangun jati diri bangsa di tengah era global. Keduanya bisa berjalan seimbang kalau kita memegang prinsip wasatiyah, yaitu keseimbangan, toleransi, dan keadilan. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga sinergi antara nilai spiritualitas dan nilai kebangsaan. Karena keduanya bukan hanya identitas, tapi juga arah hidup.
Being modern doesn't mean forgetting who we are. It means living with faith, wisdom, and pride as Indonesian Muslims. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa jadi pengingat untuk kita semua bahwa jadi generasi modern bukan berarti meninggalkan nilai agama dan kebangsaan. Semoga topik ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan share videonya. See you in the next one. Stay wise, stay proud, and stay Indonesian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.